Audio Jungle. Putus asa bukanlah pilihan. Bangkit sekarang atau terpuruk selamanya. Aku tetap lover, Mbak. Aku ini tetap lover sejati ya. Tetap lover selamanya gitu, Mbak. Halo guys, ketemu lagi sama aku Mala Kamila di Radar Kudus Channel. Kali ini saya jalan-jalan ke rumah Mas Arif dan Mbak Ani Mahmudah. Halo. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Nah, ini adalah pasangan difabel yang memang kalau Mas Arif ini dulunya loper koran ya, Mas ya. Yeah. Dulunya loper koran dan sekarang sudah memulai berbisnis dengan berjualan baju. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu awalnya ngeloper dan sejak kapan mulai ngeloper koran? Dulunya mulai ngeloper dari tahun 2011. 2011 ya? Iya, 2011. September 2011. September 2011. Iya. 2011 ya. Itu tepatnya. Terus waktu itu kenapa milihnya loper? Karena gini, Mbak, aku seorang difabel ya, Mbak. Iya. Aku seorang difabel ketika memilih suatu pekerjaan inginnya bekerja, inginnya mandiri. Tapi untuk memilih-milih bekerja bingung, Mbak, bingung. Nggak tahu, aku ya ngayuh-ngayuh kursi roda ya, kursi roda. Habis itu aku pikir untuk menjadi loper koran bisa, untuk mungkin bisa sendiri, ngambil di agen sendiri, dijual sendiri. Oh ya bisa dan ini sendiri lah ya. Sendiri. Nah, aku memutuskan untuk menjadi loper, menjadi loper sampai 2020 ini. 2020 ini. Suka dukanya apa sih waktu ngeloper koran gitu? Alhamdulillah suka ya, Mbak. Suka. Karena apa? Karena yang sebelumnya hanya duduk di rumah, nggak bisa kemana-mana. Hanya ada aktivitas. Ya, gitu ya? ada aktivitas, dapat penghasilan juga. Ya, walaupun nggak seberapa, tapi alhamdulillah itu cukuplah untuk apa ya, kebutuhan sehari-hari untuk ya untuk diri sendiri. Tapi kalau sedihnya atau kendalanya mungkin waktu di kan karena pakai kursi roda kan, apalagi kalau waktu hujan kayak gini tuh apa yang dihadapi gitu? Mau tidak mau ya, Mbak, itu memang sebuah resiko. Ya, resiko ketika memang aku yang menjadi loper pakai kursi roda, kehujanan itu ya memang suatu hal yang bisa terjadi dan memang harus terjadi karena kita ngeloper setiap hari gitu loh, setiap hari nggak mengenal panas hujan itu sudah terjang ya, itu terjang aja. Nah itu korannya kalau hujan ini nggak? Ya, aku siasati. Basah-basah nggak? Aku siasati ya basah, Mbak, kadang namanya air hujan ya, Mbak ya. Aku siasati dengan apa ya, plastik gitu. Oh, dengan plastik, ya, ditutupi plastik ya. Aku cuma gini, yang penting korannya diupayakan supaya supaya nggak kena hujan gitu. Walaupun aku kena hujan nggak apa-apa. Yang penting korannya aman. Ya, dulu kan pernah ya, Mbak. Dulu pas kursi roda belum ada payungnya, dulu memang aku kehujanan. Betul-betul kehujanan ya. Betul kehujanan. Itu tahun berapa berarti? Tahun 2011, 2012 itu. Itu masih awal ya, belum ini. Terus akhirnya berganti yang ada payungnya itu. Dan penutupnya. Tapi tetap dibungkus tetap dibungkus plastik. Gitu. Nah setelah berarti selang 9 tahun ya, 9 tahun sudah apa namanya malang melintang di jalanan jualan koran. Nah itu perasaannya gimana waktu pertama kali, terus akhirnya ya udah nggak ngeloper lagi gitu? Ada pertimbangan-pertimbangan yang matang nggak sih? Ya, pertimbangan itu pasti, pasti karena istri juga
berkeinginan, aku nggak di jalan terus. Aku pun mikir begitu, Mbak. Bukannya nggak suka ngoper ya, Mbak. Aku tetap loper, Mbak. Aku ini tetap loper sejati ya. Tetap loper selamanya gitu, Mbak. Cuma gini, dengan berjalannya waktu, istri juga walan, nggak. Aku mikir untuk tidak loper, gitu. Tapi ya memang aku mikirnya kalau gimana ya, kalau sudah ekonomi sudah apa ya, Mbak, sudah cukup lah, dalam arti gimana kebutuhan sehari-hari sudah cukup, aku bisa gitu. Alhamdulillah istri ekonomi sudah cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari, dan kebetulan juga sudah ada yang membantu beberapa karyawan, jadi aku agak tenang, Mbak. Ya tenang dalam arti aku nggak ngoper lagi, membantu istri, fokus membantu istri. Ya. Nah, boleh tahu nggak sehari-hari kalau waktu pas ngeloper itu berapa koran sih yang dijual rata-rata? Oh, itu naik turun ya, Mbak. Naik turun juga ya. Sekitar berapa sampai berapa? Ya sekitar mungkin ya sekitar 30 sampai 40-an lah, Mbak. 30 sampai 40-an ya. Itu Jawa Pos atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan aja gitu. Oh, 30 sampai 40 ya. Iya, gitu. Okay. Terus apa namanya? Setelah ngeloper, setelah apa namanya? Selesai ini, itu langsung jualan baju ini atau ya apa namanya? Masih apa istilahnya, ya menimbang-nimbang lagi gitu, masih pengen ngeloper lagi gitu, atau ya langsung terjun aja, langsung bantu ya, istri? Setelah nggak ngeloper ini ya, Mbak. Iya, setelah nggak ngeloper memang fokus bantu jualan istri ya. Jualan istri itu per kapan? Per 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Berarti 2 bulan yang lalu masih ngeloper. Masih ngeloper. Terus ini sudah apa namanya? Jualan baju di sini, terus apa namanya, fokus semuanya dilakukan di sini. Nah, sebelum kita membahas soal jualan baju, mungkin bisa diceritakan dulunya kenalan sama istri itu gimana? Dulunya ini sejarah Hazar Kudus ya. Ya, sejarah Hazar Kudus juga. Dulunya aku kan ngoper dari 2011. Nah, tahun 2015 Juni itu tanggalnya tanggal 9 mungkin. Iya, kemungkinan tanggal 9 Juni 2015. Nah, istri ini diliput di Radar Kudus. Di Radar Kudus, aku kan badas pribadi sebagai loper koran. Sebagai loper koran. Alhamdulillah itu aku dapat ilmu, dapat wawasan dari memang koran itu. Baca koran ya. Termasuk ya dapat judul dari lantaran koran juga gitu loh. Iya. Habis baca nggak tahu kenapa ya, Mbak, aku tahu dia seorang difabel. Tahu memang dia nggak bisa jalan, tahu. Taunya dari mana? Apa ada komunitas atau? Nggak kenal dulu. Oh, nggak kenal sama sekali. Dari loper, memang betul-betul dari koran itu aku baca, nggak tahu kenapa ini nyambung. Langsung gitu, kenapa ini beda ya gitu. Beda. Aku cuma gini pada saat itu, ya Allah, kalau memang ini jodoh yang terbaik, pilihan darimu untukku, maka dekatkanlah. Kalau memang tidak, maka jauhkanlah. Nah, itu saja. Beberapa hari, selang 3 hari setelah baca itu, itu pas bulan puasa ya, Mbak, wayah sahur ya kan, jam 3 pagi ada yang inbox. Inbox FB ya. Ada yang enggak inbox, minta pertemanan, Mbak. Oh, minta pertemanan. Minta pertemanan di add. Nah, aku kan buka FB ya, Mbak. FB kok ada yang minta pertemanan, ini cewek lagi kan gitu.
alamatnya sama yang di koran. Dia masih ingat ya alamatnya? Iya, alamatnya masih sama mayongnya juga. Iya gitu. Kok sama gitu. Namanya juga hampir mirip, meskipun di FB agak alay-alay ya. Iya. Tapi dulu sih memang gitu. Iya gitu. Sekarang enggak kan. Gitu. Tapi aku yakin kalau ini yang di koran. Di koran. Nah, begitu aku langsung inbox, Mbak, apa benar Mbak ini yang kemarin diliput di Raja Kudus? Nah, ternyata benar. Nah, aku bingung. Ini adalah sebuah jawaban gitu. Betul ya? Perasaan gitu ya. Ternyata alhamdulillah ya didekatkan. 1 minggu kemudian kan kita saling dekat. Kita langsung jadian tanpa ketemu. Tanpa ketemu. Habis itu kontak-kontakan lewat apa ya? Lewat WA, lewat ya. Dulu masih SMS. Belum SMS. Masih SMS. Lalu hampir 1 tahun kemudian kita bertemu gitu. Juni 2015 pertama kali ketemu Maret 2016. Hampir 1 tahun ya. Jadi 1 tahun berjalan. Iya. Jadi hubungannya memang lewat ini ya, SMS. Itu. Dari media sosial juga. Terus itu 2016 ketemu. Selang beberapa itu 2000 pokoknya 2017 dia ke Solo. Ke Solo. 2017 Solo untuk itu belajar di RC Solo. RC Solo itu sebuah apa ya? Kayak pelatihan gitu. Iya, pelatihan untuk difabel seluruh Indonesia. Nah, itu aku anjurkan untuk ke sana 1 tahun belajar. Sampean yang menganjurkan? Iya, aku anjurkan untuk di sana supaya nantinya bisa mandiri. Iya, dapat pengalaman. Pengalaman juga dia dulunya juga sudah ditawari dari RC Solo, cuma nggak jadi. Ini mikir-mikir. Nggak jadi gitu. Nah, aku suruh ke sana 1 tahun di sana, habis dari sana langsung nikah. Di sana iya. Berarti 2018 ya nikahnya ya? Iya, di sana dia mengambil kursus menjahit ya sih. Iya, kursus menjahit. Nah itu habis nikah kan dia dari penjahitan ya, aku nggak boleh jahit. Akhirnya begitu. Iya. Nah kalau dari Mbak Ani gimana? Waktu perkenalan itu kok terus tiba-tiba kok ada keinginan untuk nge-add ya? Nge-add itu loh gimana? Dulu terus saya kan di rumah terus ya Mbak, terus istilahnya untuk keluar itu kan nggak akses kayak gitu. Terus lihat Facebook itu ada seseorang yang pakai kursi roda tapi bisa keluar, bisa apa ya Mbak, bisa mandiri gitu kan, jadi kayak salut. Udah saya add aja. Habis di add itu belum tahu itu ya Mas Arif, maksudnya belum pernah ini lihat saya di koran apa di media sosial apa enggak, cuma lihat di Facebook aja gitu ya. Nah setelah itu hubungannya gimana? Itu kan Masnya inbox terus dianya modus Mbak. Ayo keluarkan apa modusnya? Dia modus, Mbak ini aku mau berangkat kerja, ini nomorku gitu. Padahal dia kan aslinya pengen minta nomorku, cuman dengan kata gitu. Sengaja ya memang ya. Sengaja. Kalau udah ngerentek kan kita harus pinter-pinter modus ini. Iya gitu. Makanya kita bilang itu tadi, ini adalah sebuah jawaban. Gitu. Yakin aja ya Mas. Yakin aja. Setelah itu ngasih nomor, terus lanjut yang SMS-an ya. Nah terus hubungannya gimana itu waktu masih SMS-an itu? Kan belum ketemu kan itu selama 1 tahun itu. Ada juga istilahnya kan sama-sama penyandang disabilitas ya, itu kayak saling menyemangati. Terus pernah ini enggak sih? Pernah cekcok dikit gitu waktu, karena belum pernah ketemu juga kan waktu itu. Iya, khawatir juga iya Mbak. Nanti direbut orang gimana? Karena aku kan orang jalanan Mbak. Kan orang jalanan. Iya, anak jalanan gitu. Jadi ya mungkin ya di jalanan kan banyak ya cewek-cewek yang
banyak lah. Iya kan bener Iya, kan ya, bener. iya itu makanya dia khawatir gitu. Wah, Mbak Ani yang khawatir ya? Iya khawatir. Karena saingannya banyak, Mbak. Jadinya banyak. bener. Iya, saingannya banyak. Saingannya banyak. Terus Iya gitu. waktu itu gimana? Apa ya maksudnya ya nggak usah inilah deket-deket Iya. yang lain atau gimana gitu. Iya, makanya gini, kalau dianya gitu kan mencemburu lah, mencemburu kan tandanya cinta ya, Mbak. Gitu. Tapi ya dijelaskan aja, gitu. Bahwa memang dia satu-satunya. Asik. Gitu. Gitu. Nah itu setelah 2016 kan ketemu, terus itu kan masih berjalan ya, hubungannya masih berjalan hingga 2018. Nah, itu apa sih komitmen dari Mbak sama Mas ini akhirnya kok ya aku menikahimu gitu, aku juga mau menikahimu gitu. Niatnya dari awal kita tidak memandang kekurangan, Mbak. Kita tahu kita sama-sama kurang dan kita inginnya saling menjaga. Dulu komitmen itu. Jadi nggak mengenal istilahnya apa ya, mau dia anaknya orang kaya ataupun enggak, atau orang miskin ataupun enggak, kita nggak bahas itu semua. Itu nggak ada di kalau dari awal itu lebih ini Mbak, lebih menceritakan kekurangan masing-masing seperti itu. Jadi kekurangan kayak ini. Ya, kekurangan kita, aku detik ini. Karena berawal dari kekurangan itu tadi itu. ya. Lebih baik diceritakan dari awal. Memang aku dari awal Mbak, aku menceritakan kekuranganku. Nah, syukur belum ora syukur ya apa-apa kan gitu. Yang penting aku cerita kan ngono sih. Daripada tahu belakangan gitu loh, Mbak. Betul. Gitu. Jadi enak gitu dan dia menerima apa adanya. Gitu. Nah, kalau kedua orang tua gimana? Ya alhamdulillah sudah. Responnya juga bagus ya. Iya. Waktu itu nggak pernah ngelarang-larang gitu, nggak? Ya gini, kita maksudnya yang selama ini kita kan yang menjalani ya, Mbak. Jadi ya apa ya, kadang ada sebuah itu dari masyarakat, mungkin dari saudara-saudara juga kadang gini apa ya, enggak koyong ini untuk koyong ini. Arti kan gitu. Iya. Nggak bisa melaku, rasa melaku. Ini mangan opo. Lah itu. Mangan opo. Sampai keluarga ini ya, saudara lah ya, saudara. Iya, saudara-saudara dekat, saudara itu kan ada yang saudaramu ada juga, iya. Ada Ya, dari gitu. saudaraku ada, dari masa juga ada. Itu problem yang itu sebelum menikah. Ya sebelum menikah. Itu problem yang dialami oleh semua difabel mungkin. Aku bisa katakan itu. Semuanya memang mengalami seperti itu, sebuah diskriminasi. Ya itu memang ada. Nah gitu. Aku dari lingkungan sendiri ya. Iya. Aku dulunya kan bukan difabel ya, Mbak. Aku tahu betul gitu loh. Bagaimana menjadi orang normal dan ya bagaimana menjadi difabel. Alhamdulillah aku sekarang menjadi difabel, Mbak. Nggak apa-apa aku gitu. Ini adalah karunia Tuhan gitu. Jadi aku tahu betul. Nah, setelah diomongi seperti itu, apa yang jawaban apa yang keluar dari kan gini, Mbak, kalian berdua? aslinya kan gini, yang pemberi rezeki siapa? Itu yang penting kita yakin sama yang kuasa, yang kuasa atas segalanya. Jadi kita diberi rezeki, kita yang penting mau doa, mau usaha, gitu. Itu. Iya. Nah, setelah menikah nih, setelah menikah terus akhirnya jualan atau memang apa namanya sudah mulai jualan dulu sebelum menikah itu? Istri kan dulu dropship ya, dropship sebelum menikah. Ya sebelum menikah. Itu kalau aku kan memang dulunya jualan koran itu. Iya. Nah, dulu dropship terus sekarang sudah mulai membuka ini usaha sendiri ya, membuka apa grosir sendiri ya. Nah itu mulainya kapan? Terus alamatnya di mana nih kalau teman-teman ada yang mau mampir? Mulainya habis nikah ya, Mas. Habis nikah. Berarti 2018 juga mulai yang jualan ini. Kita sebenarnya masih dropship dulu, terus habis itu baru mulai nyetok dikit-dikit. Modal awal berapa, Mas? 300.000. 300.000. Iya. Modal awal. Kita ingat betul. Modal awal 300.000. 300.000.
terus akhirnya sampai segede ini ya. Alhamdulillah. Ini pun kepercayaan dari orang, Mbak. Hah? Kepercayaan dari orang. Ya. Terus Mbak lagi tadi jadi 2018 terus mulai dropship dulu, terus buka. Nah, habis itu sampai nyari-nyari grosiran itu di mana, terus pembelinya dari mana saja? Kalau awal-awal sih masih dari Kudus sendiri. Kita kayak COD, kayak ketemu langsung sama pembeli terus lama-lama dari luar Kudus, terus ya pakai ekspedisi seperti itu. Pakai ekspedisi juga ya, karena belinya langsung grosiran ya, banyak ya. Nah, sekarang kalau dulu kan sendiri berdua ngurusin sendiri. Sekarang sudah punya berapa karyawan? Sekarang ada 6. Tugasnya making semua? Enggak, ada bagian admin, ada bagian posting, ada bagian packing. Itu postingnya di Facebook apa? Facebook ya? Semuanya di Facebook? Enggak di marketplace? Kayak Facebook, kayak Shopee kayak gitu. Shopee ada, Shopee ada. Fokusnya di Facebook. Tapi tetap di Facebook ya. Dari Facebook aja udah banyak ya. Alhamdulillah. Memang rezeki orang beda-beda ya. Bener. Ya. Oke. Terus jualannya apa aja ini? Kita fokus di gamis. Gamis ya. Tapi jilbab juga ada. Ngambilnya? Dari Kudus, ada juga dari Jepara juga. Ada juga dari Jepara. Terus ada yang memang itu misalnya istri sendiri. Oh gitu. Ada yang brand sendiri. Yang memang gitu. Jadi mungkin kedepannya juga mau ada punya brand sendiri ya? Iya sudah. Oh sudah ada. Oh itu gamisnya juga brand sendiri. Iya. Rumah muda, ada yang daster juga, ada yang jilbab ya. Yang jilbab juga. Nah, jadi dengan usaha ini justru mematahkan omongan tetangga. Iya. Dan terindah. Iya, itu kita meyakinkan kalau Allah itu yang Maha Kuasa, bukan pemikiran orang-orang. Nah, itu. Jadi jangan menyepelekan hamba Allah yang lemah. Gitu. Oke. Nah katanya dari karyawan ini ada yang juga difabel juga ya? Emang sengaja merekrut teman-teman difabel juga ya? Kami ingin juga terbuka luas untuk teman-teman difabel yang memang berkeinginan yang serius ya, yang serius untuk bersungguh-sungguh bekerja. Gitu. Memang setiap setiap ada lowongan kita menyertakan teman-teman difabel yang memang bisa untuk diprioritaskan. Iya, ketika memang memenuhi kriteria, tetap kenapa enggak? Betul. Nah ini butuh karyawan nggak ini? Teman-teman mungkin ada yang mau bekerja sama Mas Arief, Mbak Ani? Masih butuh ini. Masih butuh ya. Nah, nanti bisa dihubungi ya. Iya. Lagi ya. Ini kan waktu pandemi. Waktu pandemi itu kan juga banyak orang-orang yang kesulitan jualan, ada yang di PHK juga. Nah ini penjualan selama ini gimana? Kalau pas awal-awal awal pandemi berdampak karena kita juga dulu jualan masker. Jualan masker, sempat jualan masker juga. Ini masih apa? Ini udah enggak ini. Udah semua ya. Dulu pas cuma sebelum puasa sih yang jualan masker ya. Sekitar 1 bulan aja. Ya itu. Setelah itu kembali ke gamis dan lain. Jadi udah rame lagi ya? Iya. Oke. Nah, pelanggan paling jauh dari mana? Papua juga. Papua? Ya, Papua. Itu ongkirnya nggak ini ya? Enggak. Tapi mungkin karena dia belinya banyak ya? Belinya langsung banyak ya? Grosiran ya? Grosiran. Seluruh Indonesia sih Mbak, Sulawesi, Kalimantan. Belinya di sini? Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-teman difabel atau teman-teman di luar sana yang mungkin di masa pandemi ini juga berdampak. Mungkin dari Mas Arief dulu.
yakin, intinya yakin ya, yakin yang memberi rezeki adalah yang Maha Kuasa. Itu satu. Yang kedua, kita mempunyai prinsip. Yang kedua, prinsip putus asa bukanlah pilihan. Bangkit sekarang atau terpuruk selamanya. Bangkit sekarang atau terpuruk selamanya. Iya. Oke. Itu. Sama Mbak? Sama. Mungkin bagi perempuan ya, karena sampean kan perempuan, terus difabel juga gitu, mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-teman difabel perempuan lainnya untuk ya bisa bangkit lagi gitu, sampai kasih saran gitu. Saran apa ya? Masih aja. Mungkin bisa apa ya, jualan atau apa namanya ya gitu lagi. Kekurangan itu bukan suatu penghalang, Mbak. Yang penting kita punya niat, punya tekad yang kuat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Padahal tadi modalnya 300.000 ya. Jadi kalau nggak punya modal itu jangan. Kita berawal dari tanpa modal, Mbak. Ya, berawal tanpa modal. Itu. Jadi jangan khawatir ya nanti teman-teman yang mungkin aku nggak ada modal mau usaha jadi bingung gitu. Satu lagi Mbak, apa? Tak perlu gengsi untuk bahagia. Tak perlu gengsi untuk bahagia. Itu juga prinsip kita. Dalam arti gini, kita mau usaha apa aja nggak perlu gengsi, nggak perlu itu. Mau jualan koran, jualan apa, cendol, jualan apa, satu tidak apa-apa. Yang penting halal. Gitu. Nah, ini untuk teman-teman juga ya, Mas Ari, Mbak Ani aja bisa ya, orang difabel aja bisa sukses. Nah, kalian mungkin akan menjemput kesuksesan lainnya. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih Mas Ari, Mbak Ani. Semoga semakin sukses ya, jalannya makin sukses. Dan sampai jumpa di ngobrol-ngobrol berikutnya.